Terus terang teman-teman harus ngerti konsep pendapatan pasif ini. Karena pendapatan pasif itu nggak bergantung sama seberapa banyak jam yang kita keluarin untuk mengerjakan sesuatu itu. Halo Sobat Sukses, video ini adalah buat kamu yang lagi mau cari pemasukan tambahan sambil kerja. Di video ini gue akan bahas gimana caranya kita bisa bangun pendapatan pasif sampai 10 juta per bulan di tahun ini. Nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Gue akan bahas dari yang paling gampang sampai yang paling butuh effort. Cara yang paling gampang supaya kita bisa punya pendapatan pasif 10 juta per bulan adalah minta orang tua duit 3 miliar. Habis itu kita masukin ke deposito yang bunganya 4%. Itu akan dapat 10 juta per bulan. Kenapa 3 miliar? Karena 3 miliar dikali 4% dapat 120 juta. Itu per tahun dibagi 12. Dibagi 12 jadi 10 juta per bulan. Itu udah paling gampang. Kenyataannya kan dunia nggak seindah itu ya. Banyak yang nggak punya privilege kayak gitu. Tinggal minta orang tua uangnya habis itu dikasih. Nah, tapi tenang aja teman-teman, masih banyak jalan menuju Roma. Iya. Cara yang juga gampang ya teman-teman adalah kita bisa investasiin uang kita di reksadana. Nah, enaknya di reksadana ini kita nggak terlalu banyak mikir karena uang kita dikelola oleh manajer investasi. Returnnya itu kira-kira bisa sampai 6-10%, jadi lebih tinggi dari deposito. Dan juga resikonya itu juga lebih rendah dibanding saham, relatif lebih rendah lah. Kalau saham kan fluktuatif. Nah, kalau ini fluktuatifnya nggak sefluktuatif saham. Dan kemudian resikonya itu juga relatif lebih rendah dibanding saham. Dan kalau misalnya teman-teman taruh cukup lama, kita bisa dapat compounding interest juga. Cara kita bisa dapat 10 juta per bulan di reksadana, misalnya kita taruh di reksadana yang kasih return 8%. Berarti kita butuh uang 1,5 miliar untuk kita taruh di reksadana. Kalau dibanding deposito tadi, ya modal yang kita perluin itu nggak 3M lagi nih, jadi 1,5M. Turunnya cukup jauh ya. Cara berikutnya kalau misalnya teman-teman udah berani taruh investasi duitnya di reksadana, yaitu kita bisa bergerak ke yang resikonya lebih besar, tapi pastinya gain-nya atau pendapatannya potensinya bisa lebih besar juga, yaitu saham. Nah, jadi kalau saham ini teman-teman bisa dapat dua jenis pemasukan. Pertama dari capital gain, yaitu harga sahamnya naik, dan kedua dari dividen. Jadi penghasilan perusahaannya itu kita dapat sebagian lah, sesuai kepemilikan berapa persen saham yang kita punya. Tapi terus terang kalau saham itu teman-teman harus lebih banyak effort karena harus belajarin kondisi perusahaannya dan juga kondisi pasar di saat teman-teman masuk. Kalau teman-teman investasi di saham-saham perusahaan yang blue chip gitu yang bagus, contohnya misalnya BCA, teman-teman bisa dapat gain-nya itu setahun itu kira-kira 15% rata-ratanya. Gimana cara kita bisa dapat 10 juta per bulan? Kita harus investasiin uang kita sebesar 800 juta. Nah, kelihatannya lebih masuk akal ya dibanding opsi pertama yang kita taruh di deposito gitu, yang 3 miliar itu. Tapi terus terang teman-teman, kalau di saham ada downside-nya juga, yaitu teman-teman harus punya ketenangan saat misalnya harga sahamnya itu turun. Karena harga saham itu benar-benar fluktuatif, tergantung pasar. Oke, 3 cara yang tadi yang gue bahas, deposito, reksadana, kemudian saham, itu sangat bergantung sama modal atau uang yang kita punya. Cara-cara berikutnya yang mau gue bahas di sini sangat bergantung sama yang pertama skill yang kita punya, kedua adalah usaha yang mau kita keluarin. Terus terang teman-teman harus ngerti konsep pendapatan pasif ini. Karena pendapatan pasif itu nggak bergantung sama seberapa banyak jam yang kita keluarin untuk mengerjakan sesuatu itu. Contoh misalnya teman-teman kerja di kantor atau di perusahaan. Misalnya per harinya itu teman-teman dibayar 100.000 untuk 8 jam kerja. Misalnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau jadi 300.000, teman-teman nggak mungkin kali 3, ya 8 kali 3, 24 jam. Teman-teman nggak mungkin 24 jam nggak tidur kerja terus gitu. Kalau pendapatan pasif teman-teman, ini adalah sesuatu yang teman-teman kerjainnya atau repotnya itu di awal. Tapi kalau misalnya teman-teman udah selesai dan udah nggak kerjain lagi, hal itu tetap terus membawa pemasukan buat teman-teman. Itu adalah pendapatan pasif. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa bangun digital produk. Contohnya kayak e-book atau online course atau aplikasi yang teman-teman bisa jual setelah teman-teman selesainya di awal gitu. Dan kuncinya adalah bikin otomatis transaksinya. Jadi misalnya orang beli, dia langsung dapat, setelah dia lakukan pembayaran, dia langsung dapat e-booknya atau langsung dapat online course-nya.
Dan teman-teman nggak perlu kerjaan lagi kan online course-nya. Itu sudah teman-teman kerjaan di awal, dan mereka beli, dan juga teman-teman nggak usah printing lagi untuk kasih ke mereka. Karena e-book atau digital gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot kirimin dan lain-lain karena semuanya sudah serba online. Caranya adalah teman-teman harus punya skill atau ilmu yang teman-teman bisa bagikan. Contoh misalnya teman-teman ada yang jadi IT di perusahaan. Nah, gimana cara ngajarin coding misalnya. Atau teman-teman marketing. Nah, teknik-teknik marketing seperti apa. Teman-teman bisa kemas jadi satu e-book atau satu online course. Karena terus terang banyak juga pasti yang mau belajar tentang hal itu juga gitu. Contohnya, gue pernah bikin online course cara mulai bisnis buat karyawan di tahun lalu. Nah, itu juga ada penjualan juga dari situ. Dan gue nggak harus print online course-nya untuk gue kasih, dan semuanya udah online. Nah, buat teman-teman yang mau tahu detailnya, teman-teman bisa nonton video yang di sini. Yang kedua adalah bangun digital presence. Nah, digital presence ini contohnya kayak gue bikin YouTube ini. Nah, gue dapat penghasilan dari AdSense gitu, yang nonton, berapa banyak orang yang nonton video yang gue buat. Gue pernah 1 bulan gue nggak pernah posting sama sekali, tapi AdSense itu tetap masuk gitu. Karena videonya udah gue buat duluan semuanya di awal, dan orang udah pada tinggal nonton aja. Nah, itu adalah jenis passive income juga yang teman-teman bisa mulai bangun. Selain dari AdSense, jadi orang yang nonton video gue bisa dapat penghasilan juga dari namanya affiliate income. Jadi affiliate income ini gue jualin produknya orang lain, ya produk atau jasa lah ya, produk atau jasa orang lain, dan gue dapat persentase atas setiap transaksi yang terjadi. Jadi enaknya videonya itu atau kontennya udah gue buat di awal, ya. Nah, terus orang misalnya pakai kode gue gitu ya, atau pakai link yang gue taruh di deskripsi, itu bisa gue dapat berapa persen, misalnya 5% atau 10% gitu, dari setiap transaksi yang terjadi. Nah, sekarang terus terang udah banyak banget teman-teman affiliate program, kayak di Shopee, di TikTok, dan lain-lain gitu. Dan terus terang teman-teman, penghasilan dari affiliate ini cukup lumayan. Karena gue pernah di dalam 1 bulan, gue bisa dapat 5 juta tanpa ngapa-ngapain dari affiliate income ini. Damn! Karena di awal udah gue bikinin videonya, bikinin kontennya, dan orang tinggal pakai link gue. Itu enak banget sih. Yang terakhir adalah pendapatan sewa, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya properti, baik apartemen atau rumah yang nggak kepake gitu ya, jangan didiemin doang, teman-teman. Harus disewain supaya teman-teman bisa dapat pendapatan sewa juga. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang belum punya properti, saran gue sabar dan pelajarin gitu. Karena terus terang properti bukan semuanya akan naik gitu. Terus terang ada juga properti-properti yang turun. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang harus teman-teman pelajarin. Karena downside-nya, properti itu nggak liquid. Teman-teman nggak begitu masuk, begitu nyemplung nih uangnya, teman-teman nggak bisa narik duit itu kapan aja. Saran gue teman-teman, kalau teman-teman mau dapat pendapatan pasif 10 juta sebulan, itu teman-teman nggak bisa ngandelin cuma dari satu sumber pemasukan aja. Dan yang namanya bangun pendapatan pasif ya teman-teman, ada kata bangun di situ. Itu kayak orang bangun rumah, brick by brick gitu. Atau kayak bata disusun. Dari awalnya kecil, lama-lama tuh jadi besar gitu. Misalnya belum 10 juta, oke, bisanya berapa? Let's say 500 ribu dulu pendapatan pasifnya sebulan. Itu udah cukup oke. Makin lama, makin gede gitu. Nah, teman-teman harus sabar dalam namanya membangun ini. Dan semakin early, semakin bagus teman-teman. Karena makin lama itu akan menjadi compound interest atau bunga berbunga lagi. Kalau misalnya kita satu frekuensi dan teman-teman dapat value dari video ini, teman-teman bisa like videonya dan juga subscribe channelnya. Karena setiap minggu kita akan bahas investasi dan bisnis di channel ini. Kalau mau belajar lebih lanjut juga soal sumber pemasukan gitu ya, teman-teman bisa tonton video ini. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!